ketika sampai pangan ini di end user, harganya jauh dibanding dengan apa yang dinikmati oleh petani. Karena kan kita menganggap ketika harga pangan naik, oh mungkin petani pasti untung atau petani pasti menikmati. Faktanya kan tidak. Faktanya mereka tetap saja menjual dengan harga rendah, tapi ketika dia sampai di konsumen harganya tinggi. Nah kan di layer distribusi ini ada orang yang mendapatkan keuntungan gitu. Saya sudah melakukan kontrak farming dan food estate. Karena apa? Nanti 5-10 tahun yang akan datang, tidak ada lagi negara yang mau ekspor pangannya. Ya, karena mereka harus berpikir kedaulatan pangan mereka sendiri kan, mereka harus karena memang mereka harus punya stok. Nanti mungkin 5-20 tahun lalu akan terjadi krisis pangan dunia. Kembali lagi di channel YouTube Mr. Puisi Live di bawah naungan MGP Media. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai, bincang santai dengan Mr. Puisi persoalan pangan. Nah ini urusan perut lah sekarang. Tapi sebelumnya saya ingatkan untuk jangan lupa subscribe channel YouTube Mr. Puisi Live di bawah naungan MGP Media. Jangan lupa juga share, like, dan komen konten-konten di channel YouTube ini. Selamat siang Mr. Puisi, apa kabar? Kita kembali lagi untuk membahas ya persoalan-persoalan yang terjadi di Indonesia politik, termasuk ini kita harus bicara pangan karena ini ya saya agak ini juga ya, kok belakangan ini makin mahal juga harga pangan ini. Istri saya ngomel-ngomel juga di rumah ini. Ini ya ayam, gula, kemudian juga bawang merah, udah termasuk komoditas pangan yang lain ini, apalagi mungkin juga jelang Nataru ya, ini mulai merangkak lah naik gitu. Nah, judul kita hari ini kira-kira apa jurus jitu dari Capres untuk tangani harga pangan yang terus meroket. Nah, ini perlu kebijakan dari negara, dari pemimpin tertinggi, dari presiden, apalagi sekarang Pilpres, harus Capres ini menawarkan apa yang dilakukan untuk menekan harga pangan atau membuat stabil harga pangan. Ya, Mr. Puisi, silakan. Terima kasih. Pagi ini berbicara mengenai pangan, memang saat-saat musim hujan ini memang kebiasaannya pangan itu selalu naik ya, karena ada faktor cuaca atau faktor gagal panen juga mungkin ya. Tapi kan hal ini semua bisa dilakukan apabila ada strategi dari pemerintah untuk sehingga bisa menekan kenaikan harga pangan dan pokok pasar. Ini memang perlu dipikirkan karena apa? Bagaimana caranya biar ya mungkin kenaikannya yang wajar ya terkendali lah 5-10% tidak masalah. Tapi kalau kenaikannya melonjak dari harga cabai 45.000 menjadi 85.000 atau 90.000 itu kan suatu hal yang luar biasa. Tentunya pemerintah harus melakukan hal-hal yang cukup tegas, terutama memantau pada saat kebiasaan akhir tahun ini selalu naik, musim hujan mulai. Sebelumnya ini pemerintah harus memantau. Bagaimana caranya ya, harus memantau para tengkulak. Ini yang menyebabkan memanfaatkan pada akhir bulan ataupun lebaran itu mereka tuh stok barang-barang pangan, kebutuhan pokok, terutama cabai yang sangat langka, terus stok untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Sifatnya ini sementara memang. Tetapi kalau hal ini tidak diberantas, maka kebiasaan seperti ini akan terus-menerus sehingga inflasi tiap tahun tinggi. Nah, tadi ini kan sebenarnya persoalan di rantai distribusi ya, di rantai distribusi dan kaitan juga mungkin dengan produsen nantinya. Persoalan tengkulak ini atau orang-orang yang memainkan harga dan pangan ini, stok pangan, ketersediaan pangan ini kan bukan persoalan yang baru. Nah, sebenarnya terus saja terjadi, tapi sampai sekarang sepertinya belum bisa terurai. Apa kira-kira menurut Mr. Puisi yang harus dilakukan pemerintah, termasuk dari para capres ini, gagasannya apa untuk memutus mata rantai baik sisi tengkulaknya ataupun mungkin memutus mata rantai distribusi, jalur distribusi pangan yang mungkin terlalu rumit, terlalu panjang,
terlalu banyak layer sehingga ketika sampai pangan ini di end user harganya jauh dibanding dengan apa yang dinikmati oleh petani. Karena kan kita menganggap ketika harga pangan naik, oh mungkin petani pasti untung atau petani pasti menikmati. Faktanya kan tidak. Faktanya mereka saja tetap saja menjual dengan harga rendah, tapi ketika dia sampai di konsumen harganya tinggi. Nah kan di layer distribusi ini ada orang yang mendapatkan keuntungan gitu. Makanya khususnya ya ketua contoh di Bali aja. Untuk petani berpadi itu mereka keuntungan sangat kecil sekali. Misalnya mereka menanam tadi 1 hektar misalnya. Ya punya lahan 1 hektar lah. Padahal sebenarnya untuk nilai ekonomis atau dianggap petani sejahtera minimal mereka punya lahan 3-5 hektar gitu. 1 hektar saja mereka untuk membutuhkan panen itu kan bulan 3-4 bulan. Ya kan? Sedangkan hasil dari 1 hektar padi itu setelah dipanen, dijualnya ke Tengkulak. Itu yang penampung itu tidak lebih dari 10 juta. Ya kan? Sangat murah ya? Murah. 10 sampai 12 juta gitu ya. Belum kita hitung biaya produksi kan ini? Biaya produksi beli pokok kemungkinan tiap bulan itu bisa 2 juta. Artinya tiap bulan itu hanya untung 500.000. Ya. Belum lagi itu kan baru kita hitung biaya produksi yang muncul. Belum kita hitung tanahnya kan? Nah, jadi petani ini terutama untuk beras ya. Itu memang keuntungan sangat kecil kan. Padahal ketika di konsumen harga beras mahal loh sekarang. Ya, itu dia. Karena apa? Distribusi dari petani sampai ke supermarket itu terlalu banyak tahapnya. Belum lagi para tengkulak ini menyimpan, memborong. Makanya kalau di Bali itu ya beras sekian udah ada yang beli. Ya, udah ada yang beli. Kemudian mereka tuh menyetok barang, beras langka terjadi kenaikan. Nah itu keuntungan ini ya. Inilah perlu pengawasan terpadu oleh pemerintah, kepolisian dan lain-lain. Nah, sehingga terutama beras dan lain komoditi lainnya tidak melonjak cukup tajam. Nah, ini yang bila perlu Bulog turun tangan. Biar Tengkulak tidak membeli, udah karena ini terlalu tinggi kenaikannya, Bulog ambil aja duluan. Sehingga setelah Bulog mengambil ditentukan harga pasar sekian. Cabai harganya 50.000, beras sekian, soalnya itu bisa juga membantu masyarakat yang dalam hal ini masyarakat lagi kesulitan saat ini bisa mendapatkan bahan pokok yang tidak terlalu mahal. Mungkin sangat kompleks ya kalau kita bicara persoalan pangan, dan itu pun menjadi sebenarnya harus menjadi hal yang prioritas dari para capres yang ada. Nah, kalau kita cermati dari 3 visi misi capres yang ada adalah soal pangan ini, bagaimana Mr. Puisi melihat? Kalau misalnya dari sisi Prabowo, secara nasional dia kan ingin membuat meneruskan sebenarnya kebijakan dari Presiden Jokowi sekarang untuk membuat lumbung pangan yang disebut sebagai program food estate. Nah, itu di beberapa daerah, salah satunya ada di Papua kalau tidak salah, bahkan ada di wilayah Jawa dan di Sumatera juga. Tapi secara track record kan menunjukkan belum ada data yang menunjukkan keberhasilan program food estate ini secara signifikan, baik di era Jokowi sekarang maupun program food estate yang berjalan di era Presiden SBY, karena ini sudah berjalan juga di Presiden SBY, termasuk di era Presiden Soeharto. Nah, ini menjadi perdebatan juga. Di sisi lain, Anies menawarkan gagasan yang berbeda, yaitu bukan food estate, tapi kontrak farming. Intinya bagaimana kontrak, bagaimana ada kesepakatan soal harga antara produsen dengan konsumen. Nah, kalau Ganjar menekankan kedaulatan pangan juga. Nah, apakah itu artinya juga dia akan membangun food estate? Ya, saya rasa kalau meneruskan narasi keberlanjutan Presiden Jokowi mungkin iya gitu. Nah, ini bagaimana menurut Mr. Puisi? Nah, kalau narasi yang diinformasikan Pak Ganjar, itu yang tadi saya bilang, food farming yang dilakukan oleh Bulog kan gitu ya. Nah, sehingga tidak akan terjadi lonjakan begitu, karena kan sudah ada kontrak. Nah, sekarang kita lihat kenapa di Vietnam itu harga beras jauh lebih murah daripada di Indonesia.
ini kuncinya, jawabannya adalah kalau di Indonesia, misalnya orang zaman dulu transmigrasi dapat 1 hektar, terjadi ribuan hektar per keluarga 1 hektar. Ini costnya cukup tinggi. Nah kalau ada food estate yang bisa jutaan hektar gitu. Jutaan hektar dengan teknologi modern, harga beras pasti harganya seperti di Vietnam. Nah inilah food estate ini harus disukseskan. Memang membutuhkan waktu panjang karena untuk mengolah tanah gambut ini menjadi tanah sawah itu membutuhkan teknologi. Dan perlu dari Indonesia ini perlu belajar ke luar negeri bagaimana sih membuat food estate di Cina, bagaimana membuat food estate di India, bagaimana food estate di Vietnam. Pertanyaan kan begini, Mr. Puisi, kalau misalnya food estate ini kan sebenarnya bukan program baru. Seperti saya singgung di awal, program ini sudah ada di era Presiden Soeharto tapi gagal, ada di era Presiden SBY tapi gagal. Nah, mungkin sebenarnya pemerintah perlu mengeluarkan narasi di mana atau dalam hal apa food estate ini sebenarnya sukses. Itu kan yang belum kita lihat gitu. Lebih banyak kegagalannya yang kita terima di publik yang kita diterima di publik, yang disampaikan oleh pengamat. Ini juga yang membuat orang underestimate terhadap Pak Prabowo gitu. Justru itu. Di Vietnam itu food estate-nya dari tanah apa? Terlihat. Kemudian adakah food estate dari tanah gambut di dunia ini? Nah, ke situ kita kemungkinan tanah gambut mungkin di India, Thailand ataupun di India kita nggak tahu. Nah dari situ kita belajar berapa tahun mereka untuk menyiapkan tanah gambut menjadi tanah pertanian. Nah, berapa biayanya, teknologi apa yang dilakukan, pupuk apa dilakukan. Nah itu yang harus dilakukan. Saya yakin bekas tanah gambut itu dan tanah-tanah lain yang tidak berutut bisa dijadikan food estate. Memang biayanya tinggi, tetapi perlu dari sekarang. Ya kan? Nah, sebelum food estate ini dilakukan terjadi, maka kontrak farming yang gagasan Anies ya. Gagasan ini memang bisa dijalankan. Dan sekarang pun sudah dijalankan, tetapi belum efektif. Seperti Bulog membeli beras. Tapi ya itu kan mungkin konteksnya dari government kepada bisnis gitu misalnya. Ini mungkin konteks kontrak farming. Jangan Bulog membeli dari Tengkulak dong. Bulog membuat kontrak farming dengan petani-petani langsung. Ada jutaan kontrak yang bisa dibuat. Nah, itu yang sebetulnya sebelum food farming ada, ini harus jalan. Jadi sebenarnya kombinasi antara, karena begini yang saya pahami, antara kontrak farming dengan food estate punya pendekatan yang berbeda, punya sasaran yang berbeda, punya capaian yang berbeda, cara mengeksekusi yang berbeda. Kalau pemahaman saya, kontrak farming adalah konteksnya lebih kepada jangka pendek dan stabilisasi harga pangan. Stabilisasi harga pangan kuncinya. Tetapi jangan salah, kontrak farming pun dilakukan masih kurang lahan. Karena apa? Untuk bisa mandiri mengenai beras misalnya, tidak cukup dengan kontrak farming dengan lahan yang sudah ada. Makanya kunci tadi food estate harus ada kan begitu. Lahan yang sudah ada sekarang udah jadi gedung, perumahan dan lain-lain, sebentar lagi habis. Makanya saya bilang tadi sasarannya berbeda antara kontrak farming dan antara food estate. Nah tadi kontrak farming kan lebih kepada jangka pendek, stabilisasi pangan, dan lebih pada mengoptimalkan petani-petani yang sudah ada. Nah, tidak mencetak lahan baru. Tapi kalau food estate lebih kepada pendekatan jangka panjang. Outputnya adalah tidak hanya stabilisasi pangan, tapi ketahanan pangan untuk jangka panjang, ketahanan pangan, ketersediaan pangan jangka panjang, dan mencetak tadi lahan-lahan baru. Nah ini ketika dua pendekatan ini dikombinasikan antara kontrak farming dengan food estate, berarti kan sebenarnya menjadi sebuah strategi pangan yang lebih komplit atau lebih mampu menjamin tidak hanya stabilisasi tapi ketersediaan. Nah, bagaimana menurut Mr. Puisi? Ya ini harus segera dilakukan kontrak farming dan food estate. Karena apa? Nanti 5-10 tahun yang akan datang tidak ada lagi negara yang mau ekspor pangannya. Ya, karena mereka harus berpikir kedaulatan pangan mereka sendiri kan? Mereka harus karena memang mereka harus punya stok. Nanti mungkin 5-20 tahun lalu akan terjadi krisis pangan dunia. Sekarang saja krisis pangan mengenai gandum,
karena perang Rusia dan Ukraina. Ya. Nanti akan krisis pangan beras. Makanya untuk 1-10 tahun ini Indonesia harus berhasil dengan food estate-nya ini. Jangan ditinggalkan karena udah gagal, ditinggalkan, jangan rugi. Karena diteruskan sambil belajar bagaimana caranya mensukseskan food estate ini. Ya. Gitu loh. Nah, yang menarik itu juga dalam konteks food estate tadi yang warisan dari Presiden Jokowi. Nah, mungkin bagaimana sebenarnya pemerintah mengemas atau ada keterbukaan juga dari pemerintah. Begini, tadi kan yang publik tangkap bahwa food estate ini sebelumnya gagal. Pertanyaannya gagalnya karena apa? Gagalnya kenapa? Kemudian bagaimana strategi pemerintah untuk agar tidak gagal lagi food estate ini? Mungkin ada pendekatan yang berbeda atau apa kira-kira Mr. Puisi? Pendekatannya gini, pada gampang. Kita cari negara yang sukses di food estate di gambut. Kita kerjasamakan dalam 5-10 tahun sama mereka. Kerjasamakan dengan profit sharing. Biaya dari dia, pemerintah sekian, dia sekian, teknologi dari dia, sehingga 10 tahun yang akan datang kita sudah mandiri. Nah, kalau kita laksanakan sekarang kan sudah banyak gagal karena tidak menguasai teknologinya. Nah, inilah perlu survei, dan mungkin dari sekarang ini di mana negara-negara yang membuat food estate dari lahan gambut atau lahan-lahan kering. Itu yang harus dilaksanakan. Kalau hanya wacana aja, membuat anggaran, ceburin garam di laut, ya kan hilang ya. Oke, jadi itu catatannya Mr. Puisi luar biasa. Saya rasa ini menjadi masukan yang menarik ya, karena tadi perspektif yang kita dapatkan dari Mr. Puisi bahwa antara kontrak farming dan food estate adalah sebuah atau dua pendekatan yang harusnya bisa dijalankan bersama-sama. Jadi dengan plus minusnya masing-masing, dengan juga sebenarnya tujuan dan capaiannya masing-masing. Jadi bukan berarti food estate itu jelek atau kontrak farming itu lebih bagus, ya, tidak. Jadi kedua. Jangan salah, dia tambahan dikit. Kemungkinan kontrak farming sudah ada dilakukan oleh tengkulak-tengkulak. Jangan salah. Nah, kalau kontrak farming dilakukan oleh tengkulak lagi menjual ke pasar, tetap juga tidak berhasil. Ya, jadi harus memang ada intervensi pemerintah di sana. Pemerintah harus langsung dengan petani, mungkin melalui Bulog, mungkin kontrak. Ya, termasuk mungkin juga ada skema-skema pengusaha, yang mungkin juga organisasi-organisasi pengusaha, baik di bidang pertanian maupun organisasi pengusaha secara umum, ya mungkin bisa terlibat juga, harus bagaimana memberikan masukan. Dan kembali lagi program yang Pak Harto dulu laksanakan, kembali lagi udah penduduk penambah, dilakukan transmigrasi ulang seperti dulu. Coba kita lihat daerah transmigrasi seperti Lampung, Sulawesi, Kalimantan, itu luar biasa hebatnya para transmigran itu yang datang dari Jawa, dari Bali. Mereka menjadi kelas menengah ke atas semua. Coba kita lihat. Saya banyak punya kerabat, ya keluarga dekat juga yang transmigrasi. Kalau nggak salah di Sulawesi ya, sekarang di Sulawesi Tengah gitu ya. Mereka sudah cukup berhasil gitu. Artinya memang dibutuhkan ketekunan untuk menggerakkan atau bekerja di bidang pertanian, tapi apapun itu memang yang mungkin saya rasa adalah mereka juga sudah punya niat di sana kan gitu, Mr. Puisi. Oke, terima kasih. Jadi ini diskusi yang menarik. Kita akan lanjutkan di kesempatan berikutnya. Semoga ini bisa menjadi masukan juga bagi para capres-cawapres yang ada. Sebelum saya akhiri, saya ingatkan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Mr. Puisi Live di bawah naungan MGP Media. Jangan lupa juga like, komen, dan share konten-konten di channel YouTube ini. Terima kasih. Salam pemilu damai.